info penting nih, jangan di skip. Jadi kasus HIV/AIDS di Tulungagung untuk bagi kalangan remaja itu sangat naik drastis guys di tahun ini. Apa sih hubungannya dengan kesehatan reproduksi remaja? Yuk kita simak. Sebelumnya, kenalin aku Novida Wahyu Aprilia dari angkatan 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi. Sebenarnya apa sih kesehatan reproduksi itu? Nah, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, maupun sosial yang secara utuh tidak hanya membahas mengenai kecacatan maupun kelainan atau penyakit yang ada di sistem reproduksi, namun menyeluruh dari segala aspek baik itu fungsi maupun sistem dari reproduksi itu sendiri. Lalu dari pengertian tersebut, apa sih hubungannya dengan penderita HIV/AIDS? Pada dasarnya HIV/AIDS adalah satu dari sekian penyakit reproduksi yang ada. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat HIV karena HIV/AIDS ini sangat gencar-gencarnya di kalangan remaja. Pada intinya, hubungannya adalah pada penderita HIV tidak menjaga kebersihan organ intimnya setelah melakukan hubungan, sehingga perlunya kita menjaga kesehatan reproduksi ini melalui kebersihan. Cara menjaga kebersihan reproduksi bisa dimulai dari mengganti celana dalam minimal 1 hari 2 kali. Kemudian juga menghindari celana dalam yang tidak menyerap keringat. Dan biasakan ketika cebok setelah buang air kecil dari depan ke belakang agar menghindari kuman-kuman dari anus. Terakhir, bagi yang cowok harus lakukan khitan karena itu sangat bermanfaat untuk kesehatan reproduksinya. Menjaga kesehatan reproduksi sedari kecil bisa apa ya? Sehingga bisa menjadikan hidup kita lebih berkualitas karena reproduksi terjaga nantinya di masa yang akan datang. Jadi sangat disayangkan kalau remaja yang sudah terjangkit oleh HIV/AIDS. Jangan sampai kita sebagai generasi cerdas tidak mempelajari maupun tidak mengerti mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Setelah memahami mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi, maka kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari pubertas, apakah kita sudah pubertas, dan apa sih fase-fase dari pubertas. Tanda-tanda pubertas diawali untuk anak perempuan tumbuhnya payudara, menstruasi, dan tumbuhnya rambut-rambut, baik di area kemaluan maupun ketiak dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk anak laki-laki yaitu mimpi basah, tumbuhnya jakun, volume penis yang membesar, kemudian juga tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kelamin maupun di ketiak. Pubertas ini pada umumnya diawali pada umur 10 hingga 12 tahun. Sehingga anak-anak pada usia tersebut pasti akan mengalami tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi, baik itu tanda-tanda gejala primer maupun sekunder. Ketika anak-anak sudah menepati masa pubertas, seharusnya anak pun juga harus menjaga kesehatan reproduksinya. Nah, itulah mengapa kesehatan reproduksi harus dijaga dari sekarang. Berbicara mengenai masa yang akan datang, pastinya dong kita ingin di masa tua kita hidup yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah, kehidupan tersebut pada dasarnya kita akan mengalami penurunan organ-organ sistem kita, baik itu fungsinya maupun secara umum dari fungsi-fungsi itu akan melemahkan dari anggota-anggota tubuh kita. Namun secara garis besar bahwa degeneratif bisa dicegah melalui pola hidup sehat, kemudian olahraga yang teratur, serta mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan tentunya itu tidak dilakukan dengan cara instan, namun dilakukan secara berkala dari kita sekarang ini, ya, generasi remaja. Kita tidak bisa mencegah penyakit datang di usia tua, namun kita bisa meminimalisir atau menunda
menunda penyakit itu datang dengan menjaga pola hidup yang sehat. Hindari obat-obatan terlarang, baik itu perokok pasif maupun aktif. Kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak organ-organ kita. Meskipun hal sepele, jika dilakukan secara terus-menerus pasti akan berdampak nantinya. Pasti kalian di masa tuanya mengharapkan hidup yang bahagia kan? Nah, marilah kita jaga kesehatan, baik itu kesehatan reproduksi, kesehatan fisik, mental, kemudian pola makan yang baik, pola olahraga yang baik secara teratur, agar kita bisa menunda degeneratif kita di masa yang tua. Dan tentunya di masa tua nanti kita harus menghindari aktivitas-aktivitas yang memberatkan dan yang bisa membuat kita tidak sesuai dengan kapasitas kita seperti di usia muda. Seringnya di lanjut usia itu terjadi pergeseran tulang atau biasanya keceklik atau kesleo. Iya nggak sih? Nah, pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah kita bisa memberikan bantalan kepada yang patah tulang itu, kemudian kita balut dengan mitela maupun perban. Selanjutnya berikan posisi yang aman untuk kaki tersebut agar bisa terjaga. Selanjutnya kita bisa mengoleskan dengan minyak-minyak untuk menghindari nyeri-nyeri yang ada di sekitar luka. Karena ini di bagian dalam dan kita tidak tahu apa yang terjadi, kita harus membawanya ke dokter. Untuk mengantisipasi pergeseran-pergeseran yang lain, kita bisa mencegahnya menggunakan bantalan tadi dan yang dibalut dengan mitela maupun perban. Menjaga kesehatan tulang di usia tua itu sangat penting karena tulang merupakan fondasi dari tubuh kita, sehingga kita harus menjaganya dan merawatnya dan bisa mengantisipasi dari hal-hal yang bisa membuat tulang kita mudah rapuh. Mempelajari pertolongan pertama gawat darurat ketika kita membutuhkan itu juga sangat penting karena nantinya kita akan menemui atau menjumpai dari situasi tersebut. Agar kita bisa mengatasinya, kita harus mempelajarinya, baik itu dari penggunaan mitela, penggunaan bantalan maupun penggunaan obat-obatan lainnya. Setelah itu, jangan lupa kita harus mengkonsultasikannya ke dokter maupun perawat karena itu sangat berhubungan dengan tim medis. Seperti halnya kata-kata pepatah, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita menjaga, mengatur pola hidup kita yang sehat agar kita bisa menunda degeneratif kita di masa tua. Dan tentunya kita harus mempelajari mengenai pertolongan pertama gawat darurat, baik itu secara sederhana maupun ke yang lebih umum, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Sekian, terima kasih. Berang-berang selalu taat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.